Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk dalam perenungan firman. Mari kita berdoa. Untuk pagi hari dan hari baru yang Tuhan beri bagi kami bersyukur dan berterima kasih, sebab Engkau adalah Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kami melalui hari-hari yang kami jalani. Terima kasih untuk istirahat malam yang baru Tuhan berkati bagi kami, dan Engkau menghadirkan hari baru bagi kami untuk kami jalani. Dan saat ini kami menyediakan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan selaku bagian dari lingkungan sekolah. Kiranya Tuhan memberkati perenungan kami bersama, supaya firman Tuhan boleh berbicara bagi masing-masing kami, baik bagi para siswa, tapi juga bagi ibu bapak guru, dan juga penata usaha, dan semua yang menjadi bagian dalam lingkup sekolah BPK Penabur. Kami percayakan sungguh seluruh perjalanan hidup kami, biarlah firman Tuhan senantiasa memampukan kami untuk terus berjalan di dalam terang dan kehendak-Mu. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, agar apa yang disampaikan boleh sungguh-sungguh kami mengerti, dan dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Saudara, anak-anak, ibu dan bapak guru yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi kita 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 18. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dan dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Begitulah bacaan kita pada pagi hari ini, dan lewat bacaan kita pada hari ini, para siswa, anak-anak, ibu dan bapak guru, kita akan merenungkan tema tentang walking together, atau tentang bagaimana kita menyadari bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri, karena itu kita butuh orang lain untuk berjalan bersama dengan kita dalam perjalanan hidup. Ada seorang tokoh terkenal, Helen Keller, dia mengatakan, "Alone we can do so little, but together we can do so much." Artinya bahwa kata-kata Helen Keller ini secara sederhana, jika kita maknai, ia mau menolong kita melihat bahwa kita tidak mungkin, kita hanya dapat melakukan hal-hal yang kecil ketika kita melakukan sendiri, tapi kalau kita melakukan secara bersama, maka kita dapat melakukan hal-hal yang banyak. Hal-hal yang sederhana dapat kita lakukan ketika kita melakukannya sendiri, tapi hal-hal yang luar biasa dapat kita lakukan ketika kita bersama-sama melakukannya. Dan saya rasa ilustrasi sederhana tentang sapu lidi memberikan gambaran yang baik. Kalau hanya satu batang sapu lidi saja, dia tidak akan mampu membersihkan halaman yang kotor. Tapi kalau atau bahkan dikatakan satu batang sapu lidi saja, dia bisa berarti tapi sedikit. Tapi ketika sapu lidi itu dikumpulkan, maka pada akhirnya dia bisa melakukan hal-hal produktif yang lain dengan luar biasa. Nah, saudara, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa kedirian kita sebagai manusia, keadaan kita sebagai pribadi, tidak dapat mungkin hidup seorang diri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan kehadiran orang lain. Apa yang kita baca pada hari ini mengisahkan tentang bagaimana Salomo membangun bait Allah. Dan menariknya, sekalipun Salomo adalah pribadi yang kaya, pribadi yang berhikmat, pribadi yang luar biasa, yang dihormati dan dikenal oleh banyak orang, tapi toh dia membutuhkan campur tangan orang lain. Dia membutuhkan kehadiran orang lain untuk menghadirkan atau melaksanakan pembangunan bait Allah. Dan karena itu kita membaca dalam teks kita kental sekali gambaran tentang bagaimana bekerja sama.
Gambaran tentang bagaimana mereka bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dengan semua kemampuan yang dia punya, dia bekerja sama dengan orang-orang dari para tukang dari Hiram, dari orang-orang Gebal, para pemahat-pemahat luar biasa, juga bersama-sama dengan para kepala yang kemudian mengatur secara sistematis dan sinergis atau secara baik memanage dengan begitu luar biasa. Orang-orang bekerja pada waktu tertentu mereka beristirahat. Itu semua dapat dilakukan dalam kerjasama dengan orang lain. Salomo tidak mungkin dapat membangun bait Allah itu seorang diri saja. Tapi dia membutuhkan kehadiran orang lain untuk dapat menghadirkan atau melaksanakan pembangunan bait Allah yang luar biasa. Nah, saudara, anak-anak, Bapak dan Ibu guru yang dikasihi Tuhan, dengan pengalaman yang kita baca dari firman Tuhan pada hari ini, kita menemukan sebuah gambaran atau sebuah skema bahwa orang-orang ini mereka tidak hanya sekedar bekerja bersama, tapi mereka sedang kerjasama. Kalau orang bekerja bersama itu bisa saja bekerja bersama pada satu ruangan tertentu, saya mengerjakan ini, yang lain mengerjakan itu, tujuannya bisa berbeda-beda. Tapi kalau orang kerjasama, ya, pada akhirnya mereka punya tujuan yang sama, mencapai tujuan bersama, ada sinergi, ada kerjasama. Berjalan bersama dan bersama berjalan juga punya makna yang berbeda. Kalau orang berjalan bersama, itu tentu arah dan tujuannya sama, punya sebuah kekompakan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi kalau berjalan bersama berjalan, ya di pasar juga orang bisa, atau orang lagi jalan pagi juga bersama berjalan. Tapi tentu mungkin tujuannya berbeda-beda, nggak saling kenal, nggak jadi soal. Nah, karena itu ketika tema kita adalah walking together, ini berarti bahwa kita diminta atau kita diajak untuk berjalan bersama-sama, atau kita betul-betul diminta dalam sebuah kesehatian, menyadari bahwa kita tidak mungkin berjalan sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk berjalan bersama dengan kita, untuk mencapai tujuan-tujuan hidup bersama satu terhadap yang lain. Dengan refleksi dari kisah Salomo pada hari ini, kita mau terus menemukan sebuah pemaknaan bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Coba bayangkan para siswa misalnya, kalian semua bisa hidup sampai sebesar ini tentu bukan karena usaha kalian sendiri. Waktu kalian masih bayi, kalian membutuhkan orang lain. Bahkan ketika hari pertama begitu kalian hidup di dalam dunia ini, kalian membutuhkan cinta kasih orang lain untuk merawat. Kalian tidak mungkin bisa menghidupi dirimu sendiri, nggak mungkin. Itu saja menunjukkan bahwa kita, manusia, tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Walaupun ada orang berpikir bahwa orang tua saya kaya, saya punya banyak fasilitas, saya mampu untuk ini. Tapi toh kita semua tidak dapat mungkin hidup seorang diri. Dengan semua fasilitas dan kemapanan yang kita punya, kita membutuhkan orang lain. Ada seorang uskup terkenal, pemenang hadiah Nobel perdamaian, namanya Desmond Tutu, seorang uskup kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dia bilang begini, bahwa ketika ada orang lebih tinggi dari yang lain, itu bukan karena orang itu hebat, tapi karena orang lain menggendong orang itu di atas pundak mereka. Ya, kalau ada orang lebih tinggi daripada yang lain, itu bukan karena orang yang lebih tinggi itu hebat, tapi karena dia menjadi tinggi karena dia digendong di atas pundak orang lain. Tentu gambaran ini menunjukkan bahwa ada sebuah struktur sosial. Ada orang-orang lain yang punya campur tangan, yang punya kontribusi dalam keberhasilan kita dalam menjalani hidup. Dengan demikian ketika kamu sukses, ketika kamu berhasil, itu bukan karena dirimu sendiri, tapi selalu saja ada campur tangan Tuhan lewat kehadiran banyak orang dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, eksistensi kita, keberadaan kita selaku manusia tidak mungkin berdiri sendiri, tapi selalu dibutuhkan kehadiran orang lain untuk semakin memperkuat keberadaan kita sebagai manusia. Masyarakat Afrika Selatan punya sebuah praktek hidup namanya Ubuntu. Ubuntu itu sebuah praktek sosial, etika sosial yang dihidupi oleh masyarakat di Afrika Selatan. Artinya aku ada karena kamu ada. Ubuntu, ngamantu, nagabantu. Aku ada karena kamu ada. Jadi sederhananya ketika
ketika saya menyapa orang, ketika kalian menyapa orang dan orang membalas sapaan itu tandanya pada waktu mereka membalas sapaan kita, itu berarti eksistensi kita diakui. Tapi kalau mereka cuek, mereka tidak peduli, berarti bagi mereka eksistensi kita nggak terlalu berarti atau bahkan tidak ada. Nah, dengan demikian praktek budaya Ubuntu itu menjadi sebuah simbol sosial tentang bagaimana orang merasa bahwa saya ada karena kamu ada karena saya ada. Maka berjalan bersama, walking together untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik adalah bagian yang luar biasa dalam hidup. Ini berkaitan dengan etika tanggung jawab sosial satu terhadap yang lain. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Karena itu saling bertanggung jawab bahkan sampai kita mati. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam cara berpikir seperti itu, kita menyadari bahwa saya punya kekurangan, orang lain punya kelebihan. Atau saya punya kelebihan, orang lain punya kekurangan. Kelebihan dan kekurangan itu bukan untuk saling dipertentangkan, tapi dipakai untuk membangun kehidupan dalam sinergi, kerjasama, berjalan bersama. Kalau kalian semua bisa browsing di internet, ada banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana orang bekerja sama. Saya punya salah satu kisah yang datang dari negeri Tiongkok, kisah nyata. Sebenarnya kisah itu versi aslinya ada dari awal-awal abad ke-4, ke-5, abad ke-7 maksud saya, dari kisah orang-orang Yunani, tapi kemudian dia ada dalam berbagai kultur masyarakat. Tapi kisah yang saya baca berkisah tentang dua orang suami istri yang cacat, satu buta dan satu lumpuh, tapi mereka tidak memilih untuk mengasihani diri, atau mereka tidak memilih untuk dikasihani, tapi mereka mau bekerja keras. Jadi suami istri ini tiap hari mereka pergi ke kebun bersama, mereka bekerja produktif. Mereka menghasilkan hasil-hasil pertanian perkebunan yang luar biasa, sayur, umbi-umbian, dan seterusnya. Dan mereka jual itu untuk bertahan hidup. Dan ternyata mereka dapat menghidupi diri mereka secara mandiri, walaupun mereka cacat. Jadi si istri lumpuh dan si suami buta. Lalu suami mengatakan kepada istrinya, kamu akan menjadi mata saya dan saya akan menjadi kakimu. Demikian juga si istri mengatakan bahwa saya akan menjadi matamu dan engkau akan menjadi kaki saya. Demikianlah setiap hari ketika mereka akan pergi ke kebun bertani, maka si suami akan menggendong istrinya, lalu istrinya akan menuntun sang suami untuk berjalan sampai ke kebun, lalu mereka bercocok tanam, mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan produktif lainnya, dan mereka menghasilkan sesuatu, bukan saja bagi diri mereka, tapi juga bagi orang lain. Bayangkan kalau si buta, istri yang buta tetap dalam kebutaannya, dan si suami tetap dalam kelumpuhannya, mereka tidak mungkin dapat melakukan apa-apa. Tapi ketika mereka berkolaborasi, maka mereka berhasil membawa hasil-hasil produktif, atau mereka mampu menghasilkan produktivitas dalam hidup untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Nah, karena itu anak-anak, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kata kuncinya adalah kolaborasi. Pada waktu kita masuk dalam era pandemi, kata ini sering kali digunakan. Zaman sekarang orang bahkan perusahaan-perusahaan besar tidak mungkin lagi bekerja sendiri. Selalu saja ada bentuk yang namanya kolaborasi. Dalam situasi pandemi kita nggak mungkin hidup sendiri. Kita butuh berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai hasil-hasil terbaik dalam hidup. Nah, karena itu biarlah lewat perenungan kita pada hari ini, kita mau belajar melihat dan menemukan bahwa sendiri kita mungkin bisa hidup, tapi sangat terbatas. Bahkan mungkin saja kita tidak akan mampu. Tapi ketika kita hidup bersama, berjalan bersama, kita akan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itu, dibutuhkan dalam proses ini adalah kerendahan hati untuk mengakui keberadaan orang lain. Jangan sombong dengan kelebihan-kelebihan diri. Karena sesempurna apapun kita rasa diri kita, selalu saja ada hal-hal yang kurang. Dan itu perlu diisi oleh kelebihan-kelebihan orang lain. Mungkin ilustrasi terakhir saya seperti orang sedang menenun. Ada motif-motif tertentu yang boleh jadi hanya bisa diisi oleh kita, tapi ada motif-motif tertentu yang perlu diisi oleh orang lain supaya menghadirkan sebuah karya yang indah, atau diisi oleh benang yang lain maksud saya. Ada motif tertentu yang hanya boleh diisi oleh benang tertentu, dan ada motif tertentu yang tidak mungkin hanya benang itu, tapi harus berkolaborasi dengan warna yang lain, supaya menghasilkan karya-karya yang indah.
Nah, karena itu biarlah lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kita semua belajar, para siswa, para guru, Bapak Ibu Bapak karyawan dan karyawati, bahkan saya pun kita semua belajar bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita membutuhkan kehadiran orang lain. Dasar teologisnya jelas. Pada waktu penciptaan, Tuhan menciptakan perempuan bagi laki-laki, Hawa bagi Adam, karena Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Dalam artian relasi sosial. Tidak mungkin manusia hanya bisa berelasi dengan binatang, Adam dengan binatang. Karena itu Tuhan menghadirkan Hawa sebagai partner. Pertama-tama partner sosial dalam hidup untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk menerima kehadiran orang lain, belajar untuk menerima orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, lalu belajar untuk berkolaborasi, working together, berjalan bersama-sama. Dan jika kamu sukses, jangan lupa, itu bukan karena upayamu sendiri, tapi karena ada orang lain yang terus mendukung kamu untuk menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Dalam konsep working together, orang tidak pernah lupa diri, orang tidak pernah takabur, tapi dia tahu bahwa di puncak-puncak kesuksesan, dalam rangka working together, selalu ada tanggung jawab untuk melakukan hal-hal baik juga bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, agar hidup yang Tuhan anugerahkan, kita jalani dengan kepenuhan kasih-Nya, dan terus dengan upaya bersama-sama kita melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan baik, dengan terpuji, dan semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin.